Satu sisi kalau misalnya kita lihat ya, mungkin kalau misalnya kita Ya. balik lagi nih ke Ya. slide sebelumnya. Ya. Nah, ada akhirnya cara-cara ini misalnya masih belum bisa dilakukan ya, karena mungkin nggak punya aset juga, terus di satu sisi juga debt snowball-nya juga semakin besar sehingga akhirnya nggak bisa menutupi dari aset ataupun juga dari penghasilan gitu. Cara apa lagi way out-nya nih ya kalau udah terlanjur ngutang tapi akhirnya udah menyerah gitu dengan utang ini, gimana? Ya, jadi sebetulnya banyak banget cerita yang seperti itu ya, Eva. Jadi mungkin dia melakukan pinjaman ke lebih dari satu pinjol gitu ya. Atau dia mungkin kartu kredit juga bisa ya. Mungkin dia punya banyak kartu kredit dan abis itu dia ada tarik tunai dalam jumlah yang cukup masif dan dia nggak bisa bayar gitu. Aset nggak punya segala macam. Nah kayak gini kalau udah seperti ini apa way out-nya? Otomatis penyelesaiannya tentu ada satu ya. Utang itu kan harus dilunasi ya. Kita harus ketemu sama si pemberi kredit sih, harus belak-belakan juga. Kita minta keringanan pada saat itu. Nanti akan ada semacam penilaian juga dari si pemberi kredit. Kira-kira kalau misalnya Bapak atau Ibu sekarang misalnya penghasilannya sekian segala macam, saya nggak bisa ngelunasin, bisa nggak bayar cuman pokoknya aja gitu, dicicil gitu, itu bisa juga dinegosiasikan gitu. Tapi intinya kita harus nunjukin dulu itikat baik kalau memang kita mau menyelesaikan itu gitu. Ketika yang kita lakukan hanya ibaratnya kita malah nggak bayar, nah itulah ya akibatnya kolektor-kolektor pada datang gitu kan. Ujung-ujungnya kalau misalnya telat dari berapa puluh hari bisa jadi ntar mereka pakai eksternal, dan kalau sudah eksternal yang turun itu sudah banyak tindakan-tindakan yang sangat melanggar hukum yang mereka lakukan. Nah kalau misalnya sudah di momen itu, sudah di momen tadi sudah ditagih terus, sudah dikejar-kejar gitu kan, udah ke keluarga, ke kerabat dan lain sebagainya, itu masih ada cara way out-nya kan? Masih ada. Sebetulnya gini ya teman-teman, kalau misalnya bisa teman-teman harus tahu juga ya, sebetulnya kalau misalnya perkara utang piutang ini nggak akan ada kaitan pidana sebetulnya. Ini kan kasus perdata dan emang udah di state juga di salah satu yang mengenai hak asasi manusia itu sendiri ya. Di situ. Jadi memang ini tidak akan masuk ke ranah pidana. Cuma yang jadi harus dipertimbangkan adalah sekarang kalau emang kita sudah dikejar-kejar gitu ya, kita sudah dicemarkan nama baik, itu possible sekali ya si debt collector, walaupun yang nggak ngutang pun orang terdekatnya itu bisa diteror juga. Nah kalau sudah seperti ini kan berarti kan sudah melanggar hukum, sudah perbuatan tidak menyenangkan, dan itu kan ada pasalnya pasti yang situ. Yang harus dilakukan apa? Lapor polisi sebetulnya. Lapor polisi atau enggak ya bisa juga somasi ke perusahaan yang pemberi kreditnya. Karena bagaimana juga ya pihak ketiga ini kan bertindak di bawah supervisi si pemberi kredit juga kan di situ kan. Kita juga bisa melakukan teguran di situ. Nah, baru setelah itu baru kita laporkan ke OJK, itu juga bisa gitu. Cuman memang lapor polisi itu harus, tapi pastikan teman-teman mengantongi barang buktinya. Kadang mereka juga pinter, debt collector. Dia nelpon, kan nggak akan ada buktinya unless kita rekam di situ. Kalau misalnya ini kita laporin, kita udah cerita ke kepolisian gini, wah saya begini, buktinya mana? Buktinya nggak ada, nggak bisa diproses. Kalau memang itu kita ajakin ngobrol di WhatsApp sekalian. Kalau emang benar-benar dicemarkan nama baiknya dan lain sebagainya, ini jadi barang bukti. Artinya tadi memakai delik dari pencemaran nama baik, terus kemudian perbuatan tidak menyenangkan. Itu bisa dua hal, dua pengaduan itu bisa. Dan dikumpulkan buktinya sebanyak-banyaknya ya? Sebanyak-banyaknya. Kapan Anda diteror segala macam. Karena sekarang waktu penagihan itu sendiri ada waktunya, Eva. Jadi tuh kalau nggak salah dari jam 8 sampai jam 5. Nggak boleh lebih dari atas jam 5 sore. Kalau misalnya tiba-tiba langsung didatangi gitu kan? Langsung didatangi ya itu kan juga sebetulnya kalau emang dia didatangi kita minta yang namanya surat resminya dia. Dia bener ada kartu identitasnya atau tidak, itu kan sebagai penagih utang itu sendiri kan ada ininya, ada legalitasnya juga ya. Kalau emang dia cuma ngancem kayak gini segala macam, itu kan juga sudah melanggar privasi juga, perbuatan tidak menyenangkan juga, bisa dilaporin juga kayak gitu. Wow, itu tadi mungkin cara-cara mungkin Sobat Cuan semua bisa catat gitu ya. Kalau misalnya betul-betul terdesak, ada langkah-langkah lain yang bisa dilakukan, termasuk tadi adalah lapor polisi, kemudian mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya. Karena tadi ada delik aduan yang bisa dilakukan oleh Sobat Cuan semuanya. Nah kemudian kalau misalnya kita ngomongin soal dikejar-kejar pinjol nih, sebetulnya
banyak cerita Mas Akbar, ini menarik ya, banyak cerita yang bahkan sebetulnya tidak meminjam, tidak merasa meminjam, tapi tiba-tiba dikejar, tiba-tiba ditulis gitu kan, ada laporan BI checkingnya sudah melakukan pinjaman di sebuah pinjol gitu. Nah itu langkah apa yang bisa kita lakukan? Itu kalau seperti itu kita sekarang ke OJK gampang diakses ya, dan banyak juga kemarin kejadian mengenai orang nggak keterima kerja gara-gara itu ya, Slik OJK itu sendiri. Kalau memang kita menemukan kejanggalan kayak seperti tadi, lebih baik langsung diadukan ke pihaknya langsung ya, perusahaannya langsung. Ya ini saya nggak pernah minjem di sini, kenapa kok saya tiba-tiba ada di sini dah. Itu harus di ini sih, harus dibuat lebih jelas ya, kita adukan, kita konfirmasi ke mereka, dan kalau memang nggak ada ya kita juga bisa buat surat teguran juga ke mereka sih. Oke, artinya ini juga penting untuk segera kita tindak ya. Betul, jadi tidak dibiarkan aja karena banyak mungkin yang ngerasa kayak aduh gue nggak minjem, biarin aja deh. Biarin aja, nanti ujung-ujungnya status collectionnya kan jadi jelek di situ. Ujungnya ketika dia ibaratnya dia tiba-tiba jadi pengusaha atau dia mau ngajuin kredit KPR, dia nggak bisa gitu. Gara-gara itu doang, gara-gara entah salah input atau apalah di sana gitu ya. Jadi tadi langkahnya adalah bisa lapor ke konfirmasi terlebih dahulu ya ke pihak pinjolnya. Ada baiknya konfirmasi dulu gitu. Kalau misalnya nggak bisa ya sudah, kalau mau pakai langkah hukum malah lebih baik sebetulnya. Oke, ada kejadian-kejadian aneh lain gak sih yang berhubungan dengan pinjol yang mungkin masyarakat juga perlu bisa lebih aware lagi, supaya bisa lebih mengantisipasi lagi, Mas Akbar? Ya, ada sebetulnya, tapi ini mungkin lebih kepada kasus pinjol ilegal. Makanya saya wanti-wanti jangan pernah coba-coba untuk ngajuin pinjaman ke pinjol ilegal, karena ini jauh lebih mengerikan lagi ya. Ada waktu kemarin ada cerita juga yang saya dengar, jadi dia aplikasinya gagal, fail gitu. Cuman dia ditransfer uang karena sudah masukin nomor rekeningnya di dalam form aplikasi ke pinjol ilegal itu ya. Ternyata ditransfer uang beneran, dan 2 hari kemudian dia ditagih dengan nominal yang 3 kali lipatnya. Jadi cuman minjam 500 ditagih 1,5 juta, dan benar-benar ditransfer 500.000 pada saat itu ya. Akhirnya dia dikasih virtual account, dan di sana langsung 1,5 juta tagihannya. Sudah dibayar lunas, 3 hari kemudian ditransfer uang lagi tanpa sepengetahuan dia, ditagih lagi, di spam WhatsApp lagi, ini buktinya kamu minjam. Wah, mengerikan kayak gitu ya. Jadi hati-hati teman-teman kalau misalnya mau minjem dana, usahakan urusan pinjam-minjam ini adalah hal yang sangat mendesak banget. Kalau emang udah nggak ada alternatif lain yang bisa kita lakukan, barulah kita pinjam, dan jangan sekali-kali coba-coba pinjaman online ilegal. Oke, dan ini berlaku untuk semua kalangan ya, mau Gen Z, mau millennials, mau siapapun gitu kan. Oke, jadi tadi balik lagi ya, sudah dijelaskan cara-caranya tadi agar terhindar dari pinjol, kemudian cara cepatnya juga untuk melunasi utang pinjol, dan juga tadi poin-poin lain ya, kejanggalan-kejanggalan dari pinjol ini gitu kan, yang harus segera diantisipasi. Jadi kalau misalnya ternyata ada suatu kejadian aneh yang berkaitan dengan pinjol, pokoknya langsung segera bertindak ya, karena kalau misalnya dibiarkan nanti akan rugi di kemudian hari. Nah kemudian terakhir Mas Akbar ya, kalau misalnya kita ngomongin soal peer-to-peer lending, ini kan menarik ya, karena di satu sisi juga tidak sedikit sebetulnya P2P yang menawarkan dari sisi lendernya dengan nilai investasi yang juga sebetulnya menarik ya. Kalau kita ngomongin soal cuannya gede, kalau kita ngomongin soal interest per annualnya gede banget kan sebetulnya ketimbang mungkin aset investasi lainnya. Nah tapi melihat dengan kasus banyaknya kasus-kasus pinjol ini sendiri, gimana sih caranya supaya dari sisi lender sendiri bisa lebih berhati-hati istilahnya memilih pinjol yang beretika? Ya, pastinya gini ya, kita harus tahu dulu ya kredit yang disalurkan oleh platform P2P lendingnya ini kemana gitu. Apakah ke konsumtif kah atau ke sektor produktif gitu. Sekarang kalau kita lihat di produktif pun banyak juga gagal bayarnya di situ ya. Kadang-kadang kita harus lihat juga apa produktifnya itu kemana. Apakah ke skala ultra mikro atau ke usaha kecil atau yang seperti apa gitu ya. Dan biasanya perusahaan penyelenggara P2P lending ini sendiri kan memberikan asuransi kredit gitu, yang tujuannya adalah untuk memitigasi proses gagal bayar itu sendiri. Nah biasanya kalau memang pinjamannya diasuransikan, imbal hasilnya nggak akan terlalu menarik tuh, Fa. Nah, biasanya ya oke lah, lebih besar dibanding suatu utang negara, tapi kalau dibanding sama yang nggak diasuransiin kayak kurang cuan gitu ya, kurang 2 digit atau gimana gitu. Cuman ya itulah yang namanya pendanaan P2P lending, risikonya besar gitu ya, dan pastinya ya kita
imbal hasilnya yang dijanjikan juga besar. Cuman kan ketika ada gagal bayar ya kita nyangkut juga di situ. Nah, baiknya seperti apa dan pastinya gini, itu juga terkena pajak ya, pajak penghasilan ya pastinya. Jadi jangan dipikir terima bersih segitu udah selesai gitu. Ada pajaknya juga dan bisa jadi pajaknya sangat besar gitu, nggak akan kerasa juga nanti itunya returns-nya dari sana ya. Jadi kalau menurut saya sih kalau emang teman-teman suka dengan pendanaan seperti ini ya silakan saja, cuman gunakanlah uang dingin pastinya dan lakukan diversifikasi ya ke instrumen lain. Oke, tadi dari Mas Akbar sudah sangat lengkap sekali ya dan berikutnya mungkin kita akan melihat begitu ya seperti apa sih tips dan trik juga untuk bijak dalam berutang dalam cerdas 5 menit. Silakan Mas Akbar. Oke Sobat Cuan ya, kalau sudah nggak ada tabungan ya tentunya berutang bisa jadi hal yang ditempuh untuk memecahkan masalah yang ada ya. Dan juga masalah-masalah yang sifatnya benar-benar tak terprediksi. Tapi jangan salah ya, utang itu kan tadi adalah janji ya. Dan janji itu harus ditepati, yang artinya harus dilunasi lah utang tersebut ya. Nah dengan berutang itu sendiri ya tentunya beban finansial kita ya akan bertambah. Karena utang itu akan menciptakan sebuah pengeluaran pasif ya. Bukan pendapatan loh ya. Nah oleh karena itu ya kalau memang bisa nggak ngutang ya tentunya itu akan jadi lebih baik. Hindarilah berutang untuk hal-hal yang memang cuman kamu inginkan gitu ya. Misalnya cuman buat belanja, jalan-jalan dan lain sebagainya. Karena berutang untuk hal-hal seperti itu hanya akan menggerus kekayaan bersih kamu ya. Dan mulai dari sekarang coba deh untuk rencanakan pengeluaran-pengeluaran besar dari jauh-jauh hari. Mau beli mobil tentukan kapan mau belinya, berapa harganya, dan berapa yang harus ditabung setiap minggunya atau setiap bulannya untuk beli mobil. Sama juga untuk membeli rumah, mau nikah, atau mau traveling. Mari dianggarkan ya, jauh-jauh hari. Berapa yang kebutuhannya, berapa lama waktu nabungnya. Ya. Dan kalau memang harus ngutang, ya, saya ingatkan, pastikan kondisinya itu memang benar-benar kepepet. Ya. Jangan sampai teman-teman semua ini menjadikan utang sebagai salah satu solusi untuk menghadapi seluruh hal mendesak yang ada dalam hidup.